Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung besarnya penghasilan yang diterima komisaris BUMN dari tantiem. Prabowo merasa pemberian tantiem itu sebagai ironi, sebab bonus itu tetap dibayarkan meski perusahaan BUMN merugi. Lalu apa itu tantiem yang diterima komisaris BUMN dengan nominal cukup fantastis itu? Tantiem yang disinggung Prabowo dalam pidatonya merujuk pada bonus kepada jajaran direksi dan komisaris apabila BUMN mencatat kinerja positif. Tantiem menjadi sumber penghasilan terbesar yang diterima petinggi BUMN. Tantiem juga hanya dikenal di perusahaan-perusahaan plat merah dan tak berlaku di perusahaan swasta. Peraturan soal tantiem itu tertuang dalam pasal 1 Peraturan Menteri BUMN tahun 2009. Dalam permen tersebut tertulis bahwa tantiem akan diberikan kepada petinggi BUMN setiap tahun jika perusahaan memperoleh laba atau peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian. Merujuk pada aturan tersebut, pemberian tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti pencapaian target, tingkat kesehatan, kemampuan keuangan, dan faktor lain yang relevan. Penetapan besaran tantiem telah ditetapkan melalui rencana kerja dan anggaran perusahaan pada awal tahun buku yang nantinya akan disahkan dalam RUPS. Penetapan nominal tantiem saat RUPS bisa lebih besar dari yang ditetapkan saat RKAP jika ternyata perusahaan meraup keuntungan. Namun setiap petinggi BUMN mendapat jumlah tantiem yang berbeda tergantung jabatannya. Jumlah tantiem terbesar didapatkan oleh posisi direktur utama sebesar 100%. Lalu anggota direksi lain akan mendapat 90% dari besaran tantiem yang diterima direktur utama. Sementara komisaris utama akan mendapatkan 40%. Dan anggota komisaris lainnya mendapat tantiem 36%. Di sisi lain, Prabowo merasa pemberian tantiem merupakan akal-akalan para petinggi BUMN agar terus mendulang bonus. Sementara Prabowo merasa kontribusi yang dilakukan oleh penerima tantiem tergolong minim. Ia pun menegaskan telah memerintahkan Danantara untuk menghentikan pembayaran tantiem. Ia juga menyatakan bagi petinggi BUMN yang menentang kebijakannya dipersilakan untuk mengundurkan diri. Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan.